Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, bagaimana bila berhalangan tidak bisa berpuasa? Allah telah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Shadaqallahul 'azim. Bagi umat muslim yang berhalangan, misalkan sakit ringan, kemudian bepergian atau musafir, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Namun, wajib mengganti atau mengqadha di hari yang lain. Lalu bagaimana dengan orang yang menderita sakit yang berat, sakit menahun, dan tidak memungkinkan untuk mengqadha puasanya? Allah memberi keringanan untuk bisa membayar fidyah, memberi makan orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, rawahu Tabrani. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Meskipun hadis ini dikatakan dhaif atau lemah, namun substansi dari hadis tersebut tidak bertentangan dengan manfaat ibadah puasa terhadap kesehatan. Dan sejalan dengan penelitian atau riset kedokteran, ada sebuah penelitian pada tahun 2012 meneliti bagaimana efek puasa Ramadan. Ternyata orang yang berpuasa Ramadan itu resiko untuk menderita penyakit jantung koroner dalam 10 tahun ke depan itu lebih rendah. Selain itu juga ada penelitian yang meneliti antara orang yang menjalankan ibadah puasa menahun, tidak hanya puasa Ramadan, misalkan Senin Kemis, termasuk juga IF atau intermittent fasting, dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa. Ternyata hasilnya, kelompok orang yang berpuasa ini resiko untuk menderita kencing manis atau darah tinggi, resiko untuk menderita penyakit jantung koroner itu lebih rendah. Jadi jelas manfaat puasa terhadap kesehatan. Lalu bagaimana bila orang tersebut memiliki masalah fisik atau kesehatan, misalkan usia sangat lanjut, kemudian menderita berbagai penyakit kronis seperti darah tinggi, kemudian kolesterol, diabetes atau kencing manis, dan lain-lain. Untuk usia lanjut, ada sebuah penelitian pada tahun 2019 yang meneliti efek puasa Ramadan terhadap performa fisik yang diukur dari kecepatan berjalan, kemudian terhadap kekuatan otot dan komposisi tubuh. Komposisi tubuh ini ada massa otot, ada massa lemak. Nah, ini pada populasi usia lanjut. Ternyata hasilnya tidak ada perbedaan antara usia lanjut yang berpuasa Ramadan dan yang tidak berpuasa. Hasilnya tidak ada perbedaan, baik terhadap performa fisik, terhadap kekuatan otot, maupun terhadap komposisi tubuh. Artinya, puasa Ramadan tidak mengganggu dan tidak menurunkan performa fisik usia lanjut, tidak menurunkan kekuatan otot, dan tidak memperburuk komposisi tubuh. Nah, kadang seseorang itu sangat senang kalau berat badannya turun saat berpuasa. Namun harus dipastikan dulu, yang turun itu massa ototnya atau massa lemaknya.
berat badan turun itu bagus, tapi yang turun harusnya lemaknya, massa ototnya yang meningkat. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan, mengoptimalkan agar saat puasa ini massa otot kita yang naik dan lemaknya yang turun? Maka terutama usia lanjut harus konsumsi banyak protein saat sahur maupun saat berbuka. Sumber protein ada banyak, bisa daging, ikan, putih telur, susu, keju, dan lain-lain. Lalu bagaimana untuk orang atau pasien yang menderita penyakit darah tinggi atau hipertensi, juga kolesterol? Misalkan dia saat kondisi akut ini maksudnya dia sedang membutuhkan rawat inap, sedang serangan, misalkan ada gagal jantung, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa karena dia harus menerima infus, dia harus minum obat-obatan karena masih akut. Biasanya pasiennya ada sesak nafas, ada bengkak kakinya, dan lain-lain. Jadi saat Ramadan mungkin bisa kita sarankan untuk banyak berzikir, tilawah atau membaca Al-Quran, dan lain-lain. Dan bila suatu saat sudah stabil, bisa untuk mengqadha puasanya. Kalau pasien hipertensi atau darah tinggi ini dalam kondisi tenang atau stabil, tetap diperbolehkan puasa. Tapi juga harus dijaga. Obat-obatnya harus rutin diminum, obat-obat dari dokter, okay? Kemudian harus hati-hati dalam konsumsi air, jangan terlalu berlebihan. Biasanya kalau pasien itu ada gagal jantung atau jantungnya bengkak, itu diminta menakar oleh dokter penyakit dalam atau dokter jantungnya. Menakar berapa jumlah kencing dalam 24 jam. Dia pipisnya itu berapa. Nah, nanti minumnya biasanya tidak boleh melebihi dari itu. Karena kalau minum air berlebihan bisa terjadi penumpukan cairan baik di dalam jantung, bisa bengkak kakinya, dan lain-lain. Juga harus membatasi konsumsi garam. Ya, garam ini maksudnya dalam masakannya, dalam makanan yang dikonsumsi itu jangan terlalu asin. Karena sifat garam itu adalah menarik air. Maka yang berbahaya kalau terlalu banyak konsumsi garam, bisa tekanan darahnya makin naik, hipertensi. Bisa juga jadi makin bengkak, kakinya bengkak, dan lain-lain. Jadi pasien juga kita sarankan untuk tetap mengukur secara rutin tekanan darahnya, kemudian ditimbang juga berat badannya, tetap untuk latihan fisik ringan. Dengan sholat tarawih itu juga termasuk latihan fisik. Jadi tetap ada gerakan meskipun dalam bulan puasa. Nah, bagaimana untuk pasien-pasien yang lain? Misalkan pasien kencing manis, pasien ginjal, atau ada sakit lambung. Mungkin kita akan bahas pada episode berikutnya. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.